Film yang kita analisis ini berjudul tentang Dear Nathan Thank You Salma. Film ini menceritakan yang dimana adanya dua sepasang sejoli yang bernama Nathan dan kekasihnya Salma. Mereka berdua ialah mahasiswa dan juga aktivis sosial. Kelompok kami memilih film ini karena mereka berdua itu adalah seorang mahasiswa, sehingga relate dengan kehidupan kami juga. Dan film ini juga bergenre romansa serta membahas aksi demonstrasi dan kasus pelecehan seksual, yang dimana kasus ini sering terjadi di lingkungan remaja. Untuk sinopsis dari film Dear Nathan Thank You Salma ini menceritakan seorang perempuan bernama Zana yang diperani oleh Indah Permatasari, yaitu teman dari Nathan yang diperani oleh Jeffrey Nicole. Di kampus Zana ini mengalami pelecehan seksual oleh temannya di Mapala. Dikarenakan ayah dari si pelaku ini adalah seorang dosen di kampus Zana, maka dari itu si Zana ini takut untuk melaporkan tindakan keji yang menimpa dirinya. Akhirnya, ia memilih bungkam dan masuk ke dalam komunitas bernama Love Yourself. Dan di komunitas ini Zana itu bertemu dengan Rebecca yang diperani oleh Susan Sameh. Rebecca ini tahu bahwa si Zana ini korban pelecehan, kemudian meminta bantuan kepada Nathan untuk menyelesaikan masalah ini agar bisa memulihkan trauma Zana. Dan di sisi lain juga, hubungan yang dijalani oleh Nathan dan Salma yang diperani oleh Amanda Rose tak kunjung ada kejelasan. Hal itu membuat Salma bingung, terlebih lagi adanya kedatangan Afkar yang diperani oleh Ardhito Pramono, yaitu kakak tingkat dari Salma. Dan sebelumnya, aku akan menganalisis karakter tokoh peran utama dari film itu, yaitu Nathan. Yang pertama ada sensasi dan persepsi, dimana dalam episode kali ini hubungan Nathan dan Salma ini kembali diuji dengan perbedaan prinsip yang mereka miliki. Nah, menurut Nathan sebagai seorang anggota himpunan dan aktivis, Nathan menganggap bahwa perjuangan ini harus turun ke jalan dengan cara berdemonstrasi. Nah, hal tersebut berbeda dengan tanggapan Salma yang beranggapan bahwa perjuangan bisa dilakukan dimanapun, terutama lewat media sosial. Yang terakhir ada emosi, di mana dalam tokoh Nathan ini memiliki klasifikasi emosi konsep rasa bersalah yang dipendam, terus menghukum dirinya sendiri, rasa malu, kebencian, kesedihan, dan cinta. Nah, klasifikasi emosi yang paling dominan dalam tokoh Nathan ini adalah klasifikasi emosi kebencian. Nah, sedangkan klasifikasi emosi yang lemah dalam tokoh Nathan ini adalah klasifikasi emosi konsep rasa bersalah. Analisis salah satu pemeran dari Dear Nathan Thank You Salma ini ada dari Salma, yang dimana aku akan sedikit menjelaskan dari komunikasi interpersonal. Yang pertama itu sensasi, yaitu alat indera, dan sensasi ini juga merupakan langkah pertama ataupun penerimaan pertama dan stimulus sebuah informasi yang ada di pemeran Salma, yang dimana Salma ini merasakan sensasi mendengarkan alunan musik, dan kita bisa lihat juga bagaimana respon sendiri yang dirasakan oleh Salma. Dan yang kedua itu ada persepsi, yang dimana Salma ini merasakan takut dan khawatir ketika Nathan itu dikeroyok oleh teman-temannya. Kita bisa lihat cuplikannya. Ya, lalu yang ketiga itu ada konsep diri, yang dimana Salma ini ternyata bergabung juga di salah satu komunitas Yourself, yang mana dia itu bertujuan ingin menolong sesama perempuan yang merasakan ketidakadilan dalam kasus seksual. Selanjutnya yang terakhir itu ada problem solving, yang dimana Salma ini merasakan hubungannya itu renggang dengan kekasihnya, yaitu Nathan. Hal tersebut dikarenakan mereka ini sama-sama sibuk dengan urusannya masing-masing, dan pada akhirnya Salma ini overthinking bahwa Nathan itu sudah tidak mencintainya lagi, padahal itu tidak, dikarenakan Nathan sendiri sedang sibuk dengan kasus dari teman kampusnya yang terkena pelecehan seksual. Berikut adalah proses sensasi Zana yang digambarkan dalam scene berikut ini. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir tepat waktu. Sekarang silakan tunggu di luar.
kecuali Zana. Supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat, saya rasa ini bukan masalah yang perlu selesai dengan cepat, tetapi selesai dengan adil. Dan saya juga tidak melihat alasan kenapa kami dilarang mendampingi. Ya karena ini masalah personal dia. Persepsi mengubah sensasi menjadi sebuah informasi. Berikut adalah proses persepsi Zana yang digambarkan dalam scene berikut ini. Zana, ayo turun. Kita akan ada selalu untuk kamu. Jangan. Berikut adalah proses memori Zana yang digambarkan dalam scene berikut ini. Saya waktu itu jadi volunteer baksos himpunan. Acaranya 3 hari 2 malam di Bogor. Saya habis keakraban dengan warga. Persepsi dan memori. Berikut adalah proses berpikir Zana yang digambarkan dalam scene yang berikut ini. Sana pasti bisa. Sekarang gue gak mau lagi dia udah tersembunyi. Gue mau hak gue kembali. Berikut adalah konsep diri Zana yang digambarkan dalam scene yang berikut ini. Gue Zana. Gue adalah Lila. Gue akan melawan. Hari ini gue jadi korbannya. Besok-besok bisa jadi kalian. Bisa jadi adik kalian. Bisa jadi orang yang kalian cintai. Maka dari itu, bantu gue. Bawa bunga Lila ini sebanyak-banyaknya ke ruang kanan. Ini tadi kita kecewa sama bunga ini. Biarkan warna ungunya menyatakan rasa sakit kita. Sebarkan kabar ini. Atas nama perempuan. Atas nama kemanusiaan. Kita bergerak. Kita melawan. Itu tadi hasil analisis psikologi komunikasi tokoh Zana dalam film Dear Nathan, Thank You Salma. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.